Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Rofiqatul Akla, NIM 2021010101046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai globalisasi, pendidikan Islam, dan madrasah dalam menjawab era digitalisasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai globalisasi. Globalisasi adalah suatu keterkaitan dari kejadian di seluruh dunia yang kemudian menjadi satu serta saling mempengaruhi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Globalisasi menjadi salah satu dorongan atau latar belakang negara untuk selalu melakukan pengamatan dan pencarian terhadap suatu titik baru dari ruang lingkup global yang akan menambah pemahaman serta wawasan dalam membantu pendidikan yang berimplikasi dengan nilai nasional maupun global. Globalisasi ini mencakup aspek penting secara keseluruhan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Kata globalisasi dibentuk dari sebuah kata dasar yaitu global yang memiliki makna universal. Globalisasi ini memiliki pengertian atau sebuah definisi yang belum pasti, kecuali mengandung beberapa pengertian atau definisi yang bergantung pada sudut pandang seseorang yang melihatnya. Berikut adalah beberapa pengertian yang dilihat dari sudut pandang atau pendapat para ahli. Yang pertama yaitu dari Malcolm Waters. Menurut pendapatnya, globalisasi adalah sebuah proses di mana keadaan sosial akan mengalami pembatasan geografis dan akan berdampak pada keadaan sosial budaya yang kurang dipentingkan serta terjelma di dalam kesadaran seseorang. Kemudian yang kedua yaitu dari Immanuel Richter. Ia berpendapat bahwa globalisasi adalah suatu jaringan yang bekerja secara global dan bersamaan serta akan menyatukan masyarakat yang semula terpencar dan terisolasi menjadi saling ketergantungan dan mengalami persatuan dunia. Kemudian yang ketiga yaitu dari Princeton and Lehman. Menurut pendapatnya, globalisasi adalah suatu pertumbuhan yang sangat cepat dan sebuah hubungan yang saling ketergantungan antar berbagai negara di dunia mengenai hal perdagangan maupun keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu Selo Somarjan. Ia berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah organisasi dan media komunikasi antara masyarakat dari seluruh penjuru dunia untuk mengikuti suatu sistem atau kaidah yang sama. Kemudian mengenai dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan seluruh aktivitas yang ada menjadi lebih mudah dikerjakan dan dapat mendorong pola pikir kita menjadi lebih maju dan mampu menciptakan karya baru. Yang kedua yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi, baik teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi lainnya, menjadikan rakyat memiliki peluang pada lapangan pekerjaan yang dapat membantu hidupnya menjadi lebih baik dan layak. Selain itu, dampak negatif dari globalisasi yaitu yang pertama, dengan penyediaan barang kebutuhan masyarakat yang semakin melimpah, menyebabkan masyarakat mudah tertarik untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan dengan banyak pilihan yang ada. Sehingga masyarakat berpola hidup konsumtif yang hanya dapat membeli dan memakai. Akibatnya mereka sulit dan malas untuk menciptakan sebuah karya sendiri. Yang kedua yaitu saat ini banyak sekali masyarakat yang jarang meminta bantuan orang lain. Mereka merasa sudah dimudahkan dengan adanya alat canggih yang telah mereka miliki, sehingga menyebabkan masyarakat merasa sudah tidak membutuhkan orang di sekitarnya, karena mereka pikir ia dapat melakukan aktivitasnya sendiri dengan bantuan alat yang telah dimilikinya. Dampak negatif dari globalisasi yang ketiga yaitu semenjak adanya globalisasi,
Hal yang paling mempengaruhi masyarakat Indonesia adalah terletak pada gaya hidup masyarakat yang meniru budaya Barat, baik dalam hal pakaian maupun pergaulan. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Misalnya, dalam perkembangan arus globalisasi ini terdapat pihak pro dan kontra. Pihak pro sangat mendukung adanya globalisasi dan pihak kontra menolak adanya globalisasi. Maksud dari masalah ini adalah pihak kontra memberi nasihat kepada pihak pro untuk tetap berhati-hati terhadap arus globalisasi. Tetapi di sisi lain, pihak pro sulit untuk diberi nasihat, seolah ia sudah paham dan tidak mau untuk dinasihati. Maka hal ini tentunya dapat menimbulkan kesenjangan sosial karena adanya perbedaan pendapat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses yang membimbing. Seorang pendidik akan membimbing perkembangan fisik, mental, dan intelektual peserta didik untuk membentuk kepribadian muslim yang baik. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu usaha setiap individu dalam belajar atau mempelajari apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dengan tujuan menciptakan insan yang memiliki pengetahuan amaliyah dan beramal ilmiah, sebagai bentuk penerapan serta kolaborasi ajaran agama dan juga perkembangan teknologi di era sekarang ini. Pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia harus memiliki ilmu dan keterampilan yang disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menggunakan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat, lingkungan, dan bangsanya. Prinsip pendidikan Islam telah dibicarakan oleh Muhammad Atiyah Al-Abrasi di dalam bukunya yang berjudul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah. Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal. Pengertian tersebut didasarkan pada prinsip kebebasan dan prinsip demokrasi dalam pendidikan, seperti membentuk akhlak serta perilaku yang mulia merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Dengan mengacu pada ajaran Islam yang telah ada seperti Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat, sejarah, serta maslahat mursalah ataupun uruf, berikut terdapat beberapa prinsip dari pendidikan antara lain yaitu 1. Prinsip wajib belajar dan mengajar. Belajar merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim karena di dalam Islam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Islam menekankan pada setiap orang muslim untuk dapat meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya, memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, spiritual, dan sebagainya. Dalam hal ini, pendidikan Islam mendorong manusia untuk memperbanyak ilmu pengetahuannya dan tidak menghendaki seseorang untuk bodoh, karena setiap orang memiliki dasar semangat serta usaha yang perlu dibangun untuk mewujudkan kehidupan yang layak serta hidup yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Selain prinsip wajib belajar, terdapat prinsip mengajar dalam pendidikan yang mewajibkan kepada umat muslim untuk menyampaikan sedikit pengetahuan atau ilmu yang telah dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan sebuah ilmu tersebut. Hal kecil tersebut tentunya dapat membantu kita, begitupun membantu orang lain agar saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip pendidikan untuk semua. Maksud dari prinsip pendidikan untuk semua adalah pendidikan dibagikan untuk semua umat secara merata dengan memperhatikan nilai keadilan. Prinsip ini dipergunakan untuk mencegah adanya diskriminasi, yaitu perbedaan berdasarkan warna kulit, suku, ras, agama, dan sebagainya. Dalam prinsip ini juga sangat menekankan kepada seluruh manusia untuk mengenyam jenjang pendidikan,
Karena apabila seseorang tidak memiliki dasar pengetahuan, maka hal tersebut akan menyusahkan orang lain dan dirinya sendiri. Kita sebagai umat Islam tentunya memerlukan pendidikan dan didikan agar dapat menjalani hidup yang menyenangkan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip pendidikan sepanjang hayat. Prinsip ini menekankan pada kita ketika kita menuntut ilmu atau sedang menempuh jenjang pendidikan. Kita dianjurkan untuk terus melakukan hal tersebut, tidak ada hentinya. Kita dituntut untuk terus mencari sebuah ilmu pengetahuan, memperluas pemahaman dan melihat informasi yang sedang berkembang, tidak melihat berapapun usia itu. Dalam mempelajari sesuatu, kita tidak dapat dihentikan karena sudah mencapai suatu kesuksesan. Namun, kita diperintah untuk mempertahankan status kita dengan meningkatkan kualitas yang ada dalam diri kita untuk lebih baik dari yang telah dijalani sebelumnya. Prinsip ini sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, yaitu tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Abu Hurairah. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia memiliki tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga bumi agar tetap terjaga dan tetap patuh kepada perintah dan larangannya. Yang kedua yaitu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi dijadikan pedoman agar kita melaksanakan tugas tersebut semata-mata hanya dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila segala tugas dan aktivitas kita dikerjakan atas nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dan mudah dikerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu menjadikan manusia berakhlakul karimah agar tidak menyalahgunakan apa yang terkandung dalam fungsi kekhalifahannya. Selanjutnya, menjadikan manusia memiliki akal dan jiwa yang bersih, serta dapat membentuk potensi diri dan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam untuk mendukung proses kekhalifahannya. Dan yang terakhir yaitu menuntun manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena pada dasarnya pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing manusia agar memiliki hidup yang tentram dan sejahtera. Dari beberapa poin yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membina, mendidik, dan membentuk karakter atau akhlak peserta didik. Apabila peserta didik menerapkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam, maka sudah dapat dipastikan dengan adanya pendidikan Islam mampu membantu pembentukan karakter pada siswa. Selanjutnya mengenai fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam ada dua, yaitu fungsi tujuan pendidikan Islam akhir dan fungsi tujuan pendidikan sementara. Fungsi tujuan pendidikan Islam akhir ialah memelihara arah usaha dalam melakukan pencapaian pendidikan Islam dan mengakhirinya setelah tujuan itu tercapai. Sedangkan fungsi tujuan pendidikan Islam sementara yaitu membantu memelihara arah usaha dan menjadi titik berpijak untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan Islam lebih lanjut. Maka sebelum mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, lebih dahulu menyelesaikan pencapaian beberapa tujuan-tujuan pendidikan Islam sementara. Dikutip dari tokoh Marimba tahun 1989. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu madrasah dalam menjawab era digitalisasi. Saat ini kita sudah hidup di lingkungan digital, dimanapun dalam segala aktivitas kita hampir diselingi dengan pemakaian alat-alat digital. Alat digital yang paling sering digunakan sekarang ini adalah handphone. Kita tentu tidak mudah terlepas dari teknologi-teknologi, salah satunya handphone.
karena dengan alat yang cukup mudah dibawa kemanapun kita berada tersebut sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas secara cepat, seperti menghubungi teman di tempat yang cukup jauh jaraknya, dan sebagainya. Era digital ini tentunya membawa pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Pengaruh tersebut dapat membawa dunia pendidikan yang lebih baik dan dapat pula mengarahkan dunia pendidikan ke arah yang justru menjerumuskan ke hal yang negatif. Dunia pendidikan juga mengalami kemajuan berkat adanya teknologi yang semakin canggih. Dengan adanya teknologi digital ini, seluruh pendidik atau peserta didik dapat mengakses berbagai informasi untuk menambah pengetahuannya. Selain itu, era digital ini dapat memberikan dampak buruk terhadap penggunanya jika terjadi penyalahgunaan dalam pemakaiannya. Oleh karena itu, teknologi digital ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar berguna dan memiliki nilai positif untuk seluruh penggunanya. Jika dilihat dari lingkungan pendidikan saat ini, tingkat kemajuan pendidikan di Indonesia semakin mengalami kemajuan. Hal tersebut dapat dilihat melalui pertukaran pelajar yang dilakukan dengan berbagai negara. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari informasi-informasi dari berbagai negara atau kesepakatan yang telah dibuat dengan negara yang bersangkutan. Dengan bantuan teknologi sebagai alat pendukung keberhasilan proses tersebut. Jika dikaitkan dengan Islam, teknologi yang berkembang saat ini tidak menjadi masalah yang besar, karena pada dasarnya teknologi berkembang sesuai dengan zamannya. Islam telah mampu menyeimbangi hal tersebut dari beberapa tahun yang lalu atau setara dengan munculnya arus globalisasi.